Assalamualaikum. Nah, di episode kali ini karena kemarin tuh ada yang nge-request gitu. Bukan nge-request sih, komen doang di YouTube gitu di komentar. Bang, bikin Q&A dong katanya gitu kan. Tanya jawab lah ibaratnya gitu. Nah, karena setelah gue lihat-lihat juga emang ternyata ada beberapa kali tuh kayak pertanyaan yang berulang kayak gitu-gitu. Sebenarnya jawabannya tuh udah ada di pertanyaan yang diajukan sebelumnya di video-video sebelumnya gitu. Nah, biasanya kan kayak yang baru-baru gabung kayak gitu-gitu kan, rata-rata pertanyaannya tuh sama gitu. Misalkan nanya A, udah pernah ditanyain kayak gitu-gitu. Nah, jadi gue akan coba nih bahas tentang seputar pertanyaan-pertanyaan dari kalian gitu yang udah gue screenshotin. Jadi ini siapa tahu ada pertanyaan kalian yang emang pengen ditanyain, cuman males atau malu ngetiknya gitu kan. Jadi tinggal dengerin aja gitu di video kali ini gitu guys. Nah, di video kali ini ada 10 pertanyaan sih kurang lebih yang udah gue siapkan gitu kan. Ini nggak tahu nih kalau misalnya kepanjangan, ntar gue bikin dua dua apa namanya, dua video aja gitu ya, ntar gue potong kalau misalkan nggak terlalu kepanjangan. Kira-kira ya udah bisa satu video, ntar langsung gue upload jadi satu video gitu. Sebenarnya sih ini pertanyaan umum kok, pertanyaan basic-basic. Kalau kalian yang kurir-kurir udah sering narik kayak gitu, nggak usah didengar juga nggak apa-apa. Ini kalau info aja buat teman-teman yang misalkan baru mau gabung atau baru gabung kayak gitu. Ini sedikit informasi lah gitu, semoga bisa membantu gitu kan, jadi biar ada bayangan. Ini yang pertanyaan pertama nih. Aduh, ini namanya bahasa Jepang apa Korea ini pertanyaannya ya. Numpang nanya bang, saya udah regis sebagai kurir borjo minggu kemarin. Saya dapat pesan atau undangan untuk ke kantor tapi tidak pergi ke sana. Beberapa hari kemudian akun saya udah aktif, saya bisa ambil orderan, sudah bisa kerja, sudah cukup banyak order yang diambil sama dia. Nah, pertanyaannya, misalkan saya datang ke kantor Borzo dan oh, misalkan saya tidak datang ke kantor Borzo dan sudah ambil orderan di aplikasi, apakah nanti akan ada kendala? Contoh misal WD-nya nggak bisa gitu misalkan. Jadi sebenarnya kalau gua aja dulu nggak datang ke kantor waktu pertama-tama nih, jadi disuruh kayak training aplikasi kayak gitu-gitu kan. Nah, itu gua nggak datang tuh, cuman ya udah registrasi online, terus ada orderan di dashboard, coba aja cocol gitu kan. Cuman kalau misalkan emang kalian deket ke kantor, mungkin waktunya cuman setengah jam kayak gitu-gitu, mending datang dulu sih. Katanya kalau yang udah datang tuh dia ada training aplikasi, dan itu pun nggak lama sih sebenarnya gitu, nggak kayak yang lain gitu. Kalau misalkan ke kantor tuh lama gitu, kalau ini nggak, dia cuman sebentar doang kayak training aplikasi pengenalan kayak gitu-gitu. Nah, cuman kalau sekarang kan udah banyak nih yang kayak tutorial, ngasih tutorial-tutorial cara ngambil orderan Borzo, cara ngejalaninnya kayak gimana, masalahnya apa aja kayak gitu. Itu lebih lebih udah lebih banyak lah ibaratnya gitu kan. Kalau dulu gue emang jadi lambat sebenarnya gitu, karena kan masih ngeraba-ngeraba, tutorial tuh masih jarang-jarang kayak gitu. Ya udah jadinya jadi lebih lambat. Cuman kalau sekarang ya itu terserah kalian, kalau misalkan mau datang ya datang, mending datangnya sih kalau menurut gue gitu kan. Terus kalian juga jadi bisa nanya-nanya tentang kayak project kayak gitu-gitu tuh, itu langsung bisa nanya ke orang Borzonya gitu langsung. Nah, kalau misalkan kalian ke lapangan dulu, kalian kan akunnya masih non-box, jadi ya nyocolnya yang masih orderan non-box aja kayak gitu. Dan gue nggak tahu nih kalau peraturan yang sekarang tuh harus datang atau enggak. Cuman kalau ngeliat dari pertanyaan tadi, dia udah bisa dapat orderan, sebenarnya kayaknya masih sama aja ya kayak gue dulu gitu. Gitu sih. Next, pertanyaan selanjutnya. Bang, mau nanya, itu kerjanya bebas kan ya hasil Bang, mau nanya, itu kerjanya bebas kan ya, harinya kita yang atur, kayak aktifin kerjanya terserah kita yang atur. Iya bener, jadi kan jadi kan Borzo ini kayak kurir online kan. Jadi ya udah, kalau misalkan sesempatnya ambil, ibarat buat kerja sampingan pun bisa gitu. Nah, makanya kemarin anak-anak yang kuliah tuh pada nanya gitu, bang,
kalau dia di kurir yang satu lagi tuh, di kurir yang kayak JNT, kayak JNE kayak gitu, dia di postingan itu dia nanya, bang saya pengen jadi kurir bisa nggak ya. Terus saya bilang mending diarahin ke kurir online kan. Jadi karena waktunya satu lebih fleksibel kan, jadi sebisanya lu aja gitu. Udah kalau misalkan dari pagi ke siang lu kuliah, atau misalkan lu ada kerja part time lain, sorenya tuh, siang ke sore tuh lu bisa narik gitu, atau sebaliknya kayak gitu. Itu eh, kelebihannya ya kurir online tuh kayak gitu, bisa dijadiin sampingan gitu kan, kayak gitu. Atau lo mungkin pengennya Senin sampai Jumat aja nih kerjanya, Sabtu Minggu ya lu pengen libur gitu kan, misalkan kayak pengen jadi karyawan, itu juga bisa gitu guys. Jadi kurir online ini ya kita yang tentuin gitu, sebisanya kita apa nariknya. Pertanyaan ketiga nih, bang cara dapetin tas sama jaket Borzo gimana ya? Soalnya saya baru aktif akunnya dan belum punya jaket identitasnya, gimana? Apa boleh ngambil orderan tanpa atribut? Boleh. Ambil orderan tanpa atribut boleh. Gue aja cuman punya box doang karena waktu itu nggak ada jaket kan. Itu nggak masalah kalau di Borzo. Cara dapetin tas Borzo sama jaket Borzo itu langsung ke kantor guys. Jadi langsung ke kantor Borzonya, kalian chat dulu deh ke operator gitu kan. Misalkan besok rencananya atau siang ini nih, jadi paginya kalian chat dulu ke operator, tanyain ketersediaan jaket Borzo sama boxnya ready nggak gitu. Kalau misalkan ready, tinggal langsung ke sana berangkat. Takutnya kalian udah jauh-jauh ke sana ternyata lagi kosong gitu kan. Karena kalau dulu tuh sering kosong, kalau sekarang kurang tahu deh. Harusnya sih lebih udah tersedia gitu ya. Pertanyaan keempat, bang cara batalin orderan bagaimana ya? Saya baru nih karena alamat tidak sesuai dan customernya tidak tahu cara cancel. Sebenarnya cara cancel customer tuh gampang sebenarnya, ada aplikasi, karena gue juga sering make aplikasi sebagai customer gitu kan. Gue coba-coba juga, gue pernah ngirim beberapa kali dan itu gampang sebenarnya. Nah cuman kalau dari untuk kurirnya nih, untuk drivernya kita ini, cara batalinya ada dua sih. Ada dua cara. Yang pertama ya kalian langsung batalin, ada kan batalkan pesanan, itu kena 30.000, itu dipotong dari saldo kita kan. Yang kedua, cara amannya, cara gratis, kalian chat ke customer, astagfirullahaladzim, kalian chat ke admin Borzo, bilang aja minta cancel, jelasin alamatnya apa. Kalau ada bukti dari customer dari WA misalkan, itu screenshot aja terus kirimin ke dia. Misalkan bang saya misalkan kebalik nih alamatnya, harusnya alamat pickupnya sini, alamat terimanya sini, ya udah langsung kirimin ke admin Borzo itu gitu screenshotannya. Atau misalkan alamatnya fiktif kayak gitu-gitu, itu langsung bisa ke chat operator aja kayak gitu. Chat admin Borzo, chat admin atau operator Borzo gitulah. Itu biar kalian gak kena denda 30.000 dan gak ada masalah sama akun kalian gitu. Pertanyaan selanjutnya, bang mau tanya boleh, apakah foto barangnya sama orangnya? Saya foto barangnya bukan sama buka sama orang penerima bang. Oh, jadi kalau idealnya sih sebenarnya kita foto barangnya sama penerimanya sama orangnya kan, biar kelihatan mukanya kan. Cuman ada beberapa orang pasti nggak mau, tuh sering banget nemuin orang nggak mau difoto sama orangnya, jadi dia cuma ngacungin barangnya kayak gini terus dia yang ngumpet. Itu sering banget kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu fotoin aja apa namanya, barangnya. Kalau bisa sekalian fotoin nomor rumahnya aja. Cuman jadi kalau misalkan nanti ada suatu besoknya atau misalkan selanjutnya ada order-order yang aneh-aneh, kita punya bukti kita udah terkirim ke alamatnya gitu. Terus tanyain namanya penerimanya siapa, jadi ada nomor rumah, ada penerimanya siapa gitu. Itu nggak masalah sih sebenarnya, karena gue sering kayak gitu. Jadi orangnya nggak mau foto dan misalkan titik mapsnya kejauhan nih, harus harus selesaikan manual kan. Ya udah langsung nanti kan diminta bukti fotonya. Kalau misalkan difotoin cuman tangan doang sama barangnya, si admin Borjo pasti nanya biasanya, itu bener bang alamatnya, minta difotoin, coba minta bukti nomor rumahnya dong, biasanya kayak gitu. Yang gua pernah rasain sih kayak gitu.
Jadi biar ada buktinya. Bang, pendapatan per hari non box sama box gimana bang? Beda menurut gua. Jadi ya pasti lebih gede yang box, pasti itu lebih gede yang box, karena kan kalau yang non box orderannya muncul tapi kalian nggak bisa ambil. Nah kalau misalkan kalian punya box, kalian bisa ambil orderan non box dan bisa ambil orderan box. Jadi ada lebih besar lah gitu peluangnya gitu. Cuman nominalnya ya tergantung kaliannya soalnya. Bang, mau tanya dong, apa sih bahayanya akun kita dipinjemin ke kawan atau saudara? Mau jawabannya bang. Nah ini sering banget ya ada yang jual beli akun, ada yang minjemin akun gitu kan. Kalau minjemin mungkin masih kita masih bisa lah gitu, karena sebenarnya sih nggak boleh gitu. Cuman kalau minjemin, ibaratnya kita minjemin ke adik nih, untuk saudara. Nah kita kan tahu nih saudara ini tinggal di mana, orang tuanya siapa, keluarganya siapa, kayak gitu-gitu. Dan pastinya harusnya kita udah tahu dong sifat dia tuh kayak gimana gitu. Kalau orangnya kacau ya ngapain dikasih gitu. Cuman kalau yang untuk beli-beli ini sebaiknya jangan gitu guys, karena ini data-data kalian sendiri yang dipakai. Kalau misalkan nanti suatu saat dipakai nih sama orang, terus dia barangnya barang penting, misal handphone nih harga goceng, diambil dibawa, ya datanya data kalian yang dicari gitu guys. Ada hitam di atas putih pun ya tetap aja data kalian yang dipakai gitu. Sayang sih kalau menurut gua. Lagian juga Borzo ini gampang banget daftarnya, gampang banget daftarnya menurut gua. Bang, mau tanya dong, orderan Borzo gacor nggak sih kalau buat malam hari? Terima kasih. Kurang kalau menurut setahu gue ya, setahu gue dan sepengalaman gue tuh kurang kalau di Borzo. Karena kan dia main barang nih, biasanya beda sama orderan food gitu misalkan. Nah ya kalau orderan food sampai malam juga pasti rame, apalagi orang-orang karyawan baru pada pulang, mereka lapar, males masak, males keluar lagi, pasti mesen yang food. Kalau ini dia banyak-banyak yang orderannya tuh nggak terlalu rame sih kalau menurut gue. Lebih rame siang lah ibaratnya daripada malam gitu. Dan malam tuh lebih bahaya, ngalong tuh lebih bahaya. Kecuali kalau misalkan kalian arah pulang ya, arah balik gitu nemuin ya nggak masalah. Cuman jarang sih, nggak terlalu gacor. Pakai top up gak bang? Nggak, Borzo ini sangat sederhana, nggak pakai top up. Lalamu pun saingannya pakai top up 50.000 deposit, uang deposit. Borzo nggak sama sekali, bisa langsung nyocol, bisa langsung jalan tanpa atribut, tanpa top up. Kalau nariknya di luar kota bisa nggak bang? Misal aku daftar Borzo dulu di Jogja, terus mau on bid di Bandung, bisa nggak? Apa harus sesuai di mana kita daftar? Nggak bisa. Borzo juga sangat fleksibel. Ada pengaturan kotanya sebenarnya. Ada pengaturan kotanya nanti Jabodetabek. Biasanya kan kalau saya Jabodetabek gitu. Cuman kalau misalkan sering banget dulu tuh ngecek-cekin orderan kota yang lain gitu. Dan ternyata waktu itu kan lebih gacor tuh kayak Malang itu gila rame banget, Bandung kayak gitu-gitu tuh rame banget. Harusnya bisa di luar kota, karena gue pernah ke Sukabumi. Sukabumi kan Sukabumi dan Cianjur kalau nggak salah, regionalnya itu gue buka, ada apa orderannya muncul, cuman gak gue ambil sih waktu itu. Bisa dia cuman tinggal anda pindahkan aja itu sesuai kota yang anda tinggal sekarang gitu. Udah itu aja guys. Oh bisa ini satu video. Udah itu aja di episode kali ini, pertanyaan yang bisa gue jawab, gue bantu jawab gitu. Nah kalau misalkan ada kesalahan tolong dikoreksi. Kalau misalkan ada pertanyaan lain yang pengen kalian ajukan, boleh di kolom komentar selanjutnya. Ntar mungkin kita akan coba bikin Q&A part 2 kalau misalkan emang, bukan part 2 sih, Q&A selanjutnya gitu ya. Kalau emang pertanyaannya ada yang beda dan gue bisa jawab, insya Allah gue buatin sih selanjutnya. Oke. Gitu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.